Nah oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut video part kedua ya dari power supply yang dikirimkan oleh Pak Putu Artawan dari Banyuwangi, dari Bali ya. Oke, yang sebelumnya itu alhamdulillah sudah dapat nyala normal kembali power supply-nya. Kali ini kita bahas power supply yang kedua, yaitu power supply Delta ya, DPS 1500. Oke, baik. Ini sudah saya pasang bolam safety. Baik, kita coba nyalakan kira-kira seperti apa kondisi power supply-nya ini. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya normal ya, tapi ini tidak nyala sama sekali untuk indikatornya itu guys. Untuk sirkuit sepertinya ini aman, tidak ada yang short ya. Oke, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, relay sudah start. Harusnya ini nyala, tapi ini kok nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Oke, kita coba cek untuk tegangan. Oke, tegangannya 0 volt ya. Ya jelas aja di sini sudah kelihatan 0 sebetulnya. Oke baik, jadi ini akan saya bongkar aja power supply-nya. Kita teliti kira-kira apa yang terjadi pada power supply ini. Kok dia matinya tuh aneh ya, tidak seperti yang biasa-biasanya. Karena ini lampu indikator tidak nyala, tapi untuk supply dia relay nyala. Nah baik kawan, jadi ini untuk power supply-nya ya, setelah saya bongkar itu tidak tampak terlihat adanya komponen yang rusak ya secara fisik. Ini secara fisik tidak ada komponen-komponen yang terlihat rusak, baik itu gosong, pecah atau elko yang kembung ya. Oke, jadi ini kalau prediksi saya itu sepertinya tegangan untuk supply PWM bagian sekunder itu tidak ada ya, gitu. Sepertinya begitu. Sedangkan untuk supply bagian primer itu sepertinya ada, karena relay ini sempat kontak gitu ya. Oke, jadi ini akan saya teliti dulu untuk power supply-nya. Oke, ini untuk bagian supply bagian sekunder ya aman. Biasanya sih di kasus-kasus yang lain elko ini biasanya pecah itu ya. Tapi untuk bagian ini dia aman, tidak ada masalah. Oke, akan saya teliti dulu. Ini untuk power supply-nya akan saya tes-tesin dulu. Oke, mudah-mudahan aja nanti ketemu ya permasalahannya, supaya nanti power supply-nya bisa teratasi ya, bisa nyala normal kembali. Oke, nanti kita sambung videonya setelah masalahnya ketemu ya. Oke. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya amati ya, dan saya coba lakukan injek tegangan untuk bagian PWM-nya. Nah itu relay sudah nyala ya guys. Dan ini ternyata permasalahannya itu, nah ini kan untuk supply inputnya itu 12 volt ya. Nah tapi kan microcontroller itu kan butuh tegangan 5 volt gitu. Nah di sini ini bisa dilihat, ini ada IC ya. Ini ada IC ini untuk regulator 5 volt ini. Jadi dari tegangan input 12 volt dia diturunkan lagi menjadi 5 volt untuk supply microcontrollernya guys.
Oke, ternyata di sini ini tegangannya drop ya. Untuk tegangan 5 voltnya dia itu drop. Dan ini harus kita teliti lagi kira-kira apa yang menyebabkan tegangan 5 volt tersebut drop. Biasanya sih kalau nggak kapasitor ya IC-nya, tapi mudah-mudahan pada kasus kali ini kasusnya hanya untuk kapasitor aja ya, mudah-mudahan. Karena kalau IC-nya lumayan susah itu menggantinya, susah bener ini. Oke, ini akan saya coba injek ya untuk yang tegangan 5 voltnya. Oke, ini kita set dulu power supply-nya di 5 volt. Oke, ini sudah kita set di 5 volt ya. Baik, kita coba injek. Bismillahirrahmanirrahim. Arusnya nyampe 1 ampere guys. Oke, sebetulnya ini kelihatannya ini tidak short ya, tapi dia overcurrent, jadi melebihi arus kemampuannya. Oke, kita coba beri thinner supaya ntar ketahuan bagian mana yang panas. Oke, kita coba injek. Oke, sepertinya IC-nya nih guys. Ini kita basahin dengan thinner ya. Nah, itu mungkin di kamera HP itu tidak teridentifikasi ya, tidak bisa dia mati karena lokasi IC-nya tuh nyempil di dalam sana dan cukup susah dijangkau. Nah, jadi ini sebetulnya saya ada IC-nya ya, cuma masalahnya ini sepertinya sih susah banget untuk mengganti IC-nya gitu, karena kita harus nyopot ini modul PWM-nya gitu. Tapi akan saya konsultasikan dulu dengan Pak Kadek karena ini beresiko nanti bakalan rusak total gitu, karena kita maksa untuk nyopot pin heater sepanjang ini itu resikonya tinggi gitu ya. Kalau nggak apa-apa ya kita lanjutkan, toh power supply-nya meskipun nggak mau diapa-apakan ya sudah memang rusak gitu. Oke, akan saya coba buka dulu untuk modul PWM-nya, mudah-mudahan aja berhasil ya. Oke, nanti kita sambung lagi videonya setelah ketemu solusinya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini untuk modul PWM-nya sudah berhasil kita angkat ya. Oke, jadi untuk proses ngangkatnya ini saya menggunakan alat bantu kawat tembaga seperti ini ya. Jadi ini ditaruh di pad soldernya, sepanjang pad soldernya, supaya panasnya itu bisa merata gitu. Oke, ini juga lumayan banyak ya habisnya kawat apa itu namanya, kawat soldernya. Oke, demi power supply-nya supaya bisa nyala normal kembali. Oke, kali ini kita coba untuk nyalakan. Nah, ini sampai gosong ya di bagian sini
karena ini bagian input dari supply-nya, input untuk nyuplai IC ini. Oke, terlebih dahulu kita cek untuk yang bagian negatif itu yang mana ya. Sepertinya ini negatifnya, kita coba. Nah ya, ini terhubung dengan negatif yang di sini, dan ini untuk positifnya. Oke, lalu kita coba injek tegangan untuk negatif di sini dan positifnya di sini. Nah itu bisa dilihat IC-nya langsung kemebul. Nah, jadi fix kerusakannya ada di IC-nya ini. Oke, jadi ini akan saya coba ganti untuk IC PWM-nya. Ini untungnya saya ada bekas PWM dari power supply yang lain ya. Cuman mudah-mudahan saja berhasil ya, karena ini ada nomor serinya untuk IC-nya. Sepertinya IC-nya tuh biarpun nomor serinya sama, tapi kalau misalnya file hex-nya itu berbeda, ya mudah-mudahan aja berhasil. Ini kalau kita bisa baca untuk datanya, dia ada .hex. Kayaknya ini file hack yang dimasukkan ke IC-nya gitu. Jadi kalau kita di bahasa pemrograman itu, coding yang sudah kita buat itu biasanya di convert dulu ke apa ya namanya ya, ke bahasa hack gitu. Bukan bahasa sih sebetulnya, hack itu format filenya ya, karena IC dia itu hanya bisa membaca file hex-nya itu. Sedangkan ketika mengcoding itu menggunakan bahasa lain, bisa bahasa C, bisa C++ gitu. Itu sih sepengetahuan saya ya, tapi mudah-mudahan aja ini bisa cocok gitu ya. Kita coba pasang dulu IC-nya, terus nanti kita injek tegangan. Kalau di sini misalnya nanti tegangannya sudah normal 5 volt, insya Allah power supply-nya sudah mau nyala. Oke, kita coba ganti dulu IC-nya. Nah baik kawan, jadi ini sudah selesai ya, sudah saya ganti untuk IC controllernya. Jadi ini IC yang awal ya. Oke, kita coba cek tegangannya. Nah ini tegangan sudah keluar ya. Oh sudah kelihatan ya. Nah kita cek. Nah ini tegangan sudah keluar 4,97. Ini untuk IC controller yang lama, IC kontrolnya ya. Dan ini sudah aman, tidak ada panas sama sekali. Baik, jadi ini sudah ready ya untuk modul PWM-nya. Mudah-mudahan saja ini sudah dapat nyala normal kembali. Oke, lanjut kita pasang ke boardnya dan lanjut kita coba nyalakan. Oke. Nah oke kawan, jadi ini sudah saya pasang ya untuk board PWM nya. Oke, mudah-mudahan kali ini sudah nyala normal kembali ya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah nyala ya. Nah oke, ini harusnya sudah nyala karena lampu hijau sudah nyala. Oh ternyata foul guys, ini nggak keluar tegangan sama sekali ya ternyata. Oke, kita coba dari awal. Oke, kita tunggu sampai dia restart. Oke, ini sudah restart ya. Kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi permasalahannya untuk kali ini itu nggak keluar tegangan ya, tapi untuk sistem kontrol dia sudah nyala.
Baik, jadi ini yang perlu kita telusuri, sudah lanjut ke bagian PWM-nya di bagian sini. Ternyata banyak juga ini kasusnya, kirain sudah mau nyala ya. Oke, jadi akan saya teliti dulu untuk bagian PWM sini, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah baik kawan, jadi untung aja saya ada PCB bekasnya ini ya, jadi untuk membaca jalur itu nggak perlu buka PCB yang itu. Nah setelah saya baca jalur ya, ternyata untuk pin VCC di IC PWM nya itu tadi saya ukur 0 tegangannya ya. Dan setelah saya telusuri apakah dia ada switch atau di switch transistor ya untuk VCC nya, ternyata itu nggak ada ya. Jadi ketika di sini disuntikkan 12 volt, harusnya dia juga sudah langsung masuk ke IC PWM-nya 12 volt. Nah, setelah saya teliti lagi, saya suntik tegangan, ternyata tegangannya tuh nggak sampai ke IC PWM-nya. Dan setelah saya teliti, itu di sini ini ada R10 ohm ya. Nah, R10 ohm, dan di kasus PCB yang ini R-nya juga gosong ini guys. Oke. Jadi saya mengasumsikan mungkin di PCB yang itu juga R-nya gosong karena tegangan 12 volt dari supply ini itu nggak masuk ke IC PWM. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, ini saya coba jumperkan untuk 12 voltnya. Ya tetap menggunakan R10 ohm ya. Oke, mudah-mudahan untuk kali ini berhasil ya. Karena kalau masih harus membongkar PWM-nya lagi itu lumayan guys. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Agak kita nundukkan. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ternyata tetap nggak mau keluar tegangan. Oke, kira-kira kenapa ini? Apakah mungkin IC PWM-nya rusak? Ya, bisa jadi IC PWM-nya rusak. Karena kalau IC PWM-nya nggak rusak, maka R-nya itu nggak mungkin gosong gitu. Logikanya seperti itu. Oke, akan saya telusurin lagi. Akan saya usahakan semaksimal mungkin, walaupun ini udah capek ini ya. Oke. Nah oke kawan, jadi ini setelah saya telusurin ya, ternyata untuk IC PWM nya itu jebol guys. Oke, ini kita coba cek ya. Nah ini kan IC VCC nya di R yang kita jumper itu, dan ini untuk VREF nya. Nah ini VREF nya nih tembus sampai 11 volt. Nah itu ini VREF nya nih 11 volt. Oke, jadi bisa dipastikan IC PWM nya itu rusak ya, karena harusnya VREF nya untuk IC seri ini itu hanya 5 volt gitu. Baik, akan saya carikan dulu untuk IC PWM nya ya. Sebelumnya untuk IC ini akan saya cek dulu apakah ini IC nya nyala atau tidak. Kalau memang nyala, coba ini kita taruh sana ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Nah oke kawan, jadi ini sudah selesai saya ganti ya untuk IC PWM nya. Jadi saya ambilkan dari board yang ini. Alhamdulillah itu saya cek tadi IC PWM nya masih nyala ya, VREF nya masih keluar normal. Oke, baik, kali ini kita coba nyalakan. Mudah-mudahan aja untuk kali ini sudah dapat nyala normal kembali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udahlah, ndak tahulah sudah ini kenapa kok masih belum nyala juga ini, padahal semua sudah dilakukan.
Oke, ya sudah nasib lah, kita sudah maksimal juga nyervisnya, tapi ternyata power supply-nya masih belum mau nyala juga ini. Oke, ini kondisi nyala ya. Ini kita coba lakukan pengecekan tegangannya. Oke, kita cek untuk VREF-nya ya. Kocek sulitnya power supply ini. Oke, kita cek mulai dari tegangan input. Nah, ini tegangan input 12 volt sudah masuk ya. Lalu VREF, nah ini VREF-nya sudah normal, ini 4,9 nih. Oke, jadi nggak tahulah sudah. Untuk kali ini saya nyerah dulu untuk power supply ini ya, karena sudah terlalu memakan banyak waktu dan tenaga juga pikiran juga. Ternyata ini masih belum mau nyala juga. Oke, udah mentok ini. Nah, oke, jadi pada kasus power supply ini saya curiga ya, karena pada IC yang di sini dan IC kontrol yang di situ yang tadi kita ganti itu sama-sama ada stiker file hex seperti ini guys. Oke, jadi saya curiga EEPROM yang ada di dalam IC tersebut itu enggak match dengan IC yang satunya ini, karena ini saling berkomunikasi ya, antara bagian primer dan bagian sekunder itu dia saling berkomunikasi. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya kedua IC ini isi programnya itu enggak sesuai, ya mungkin juga enggak mau bekerja gitu ya. Itu sih spekulasi dari saya ya, karena kondisi PWM itu PWM sudah ready ya, jadi VCC sudah masuk dan VREF sudah keluar, tapi kondisi IC-nya itu sedang standby gitu. Nah, yang ngatur standby, on dan off-nya dari IC PWM ini itu kan dikontrol oleh IC controller yang ini. Nah, jadi itu kemungkinan ada miskomunikasi antara bagian primer dan bagian sekunder yang mengakibatkan power supply ini gak mau bekerja. Nah, itu mungkin spekulasi dari saya ya, entah karena kita nggak tahu betul tentang isi EEPROM yang ada di dalam IC tersebut. Oke, jadi mungkin itu kesimpulan untuk servis kali ini. Baik, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Sayang sekali pada kesempatan kali ini kita gagal untuk mengerjakan power supply ini. Ternyata tetap tidak mau nyala ini power supply-nya. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.